Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 2 Vlog Bahasa Indonesia sedang jalan-jalan di Museum Sandi. Sebelumnya kenalin, aku Denta. Aku Danis. Aku Nisa. Wirsat. Aku Widi. Nah, Museum Sandi ini letaknya ada di Jalan Faridan M. Noto, di depan SMA Steladus 1. Bangunan ini merupakan bekas dari bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bangunan Museum Sandi didirikan pada tahun 2008, tetapi diresmikan pada tahun 2014. Seperti bangunan-bangunan lainnya di sekitar Kota Baru, Museum Sandi masih sangat kental dengan arsitektur gaya Belandanya. Hai semuanya, sekarang kita lagi ada di lobi dari Museum Sandi. Nah, kita akan menuju ke ruang pertama nih. Jadi ruang pertama ini namanya adalah ruang intro. Di ruang intro ini nanti kalian akan disajikan video yang menjelaskan tentang asal-usul Sandi, perkembangan Sandi, serta tokoh-tokoh perintis Sandi. Ini dia ruangannya. Nah, sekarang kita akan menuju ke ruang Nusantara dari Museum Sandi. Di ruang Nusantara ini terdapat beberapa mesin sandi sampai ujung sana. Nah, tetapi ada beberapa juga mesin sandi yang tidak ditampilkan di Museum Sandi karena memang rusak atau sengaja dihancurkan. Oke, tetapi ini adalah mesin sandi yang paling canggih, yaitu mesin sandi SN011. Di mesin sandi ini terdapat mode secure, jadi orang ketiga tidak bisa mendengar isi pesan yang disampaikan. Lalu BSSN mendirikan sekolah yang sekarang bernama Politeknik Cyber dan Sandi Negara yang letaknya ada di Bogor. Sekolah ini gratis dan setelah lulus Anda bisa langsung bekerja di BSSN. Dadah! Ruang selanjutnya adalah ruang perintis Sandi. Di ruangan ini menjelaskan tentang pendirian Badan Pemberitaan Rahasia yang diberi nama Dinas Kode. Dinas Kode didirikan oleh Dr. Rubiono atas perintah Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin. Di ruangan ini menceritakan tentang sejarah Dr. Rubiono dan berbagai daerah yang telah berhasil dihubungkan oleh Dinas Kode. Salah satu masterpiece di Museum Sandi adalah buku Kode C yang disusun oleh Dr. Rubiono pada bulan April sampai dengan Mei tahun 1946. Di dalamnya memuat 10 ribuan kata sandi yang menjadi pedoman komunikasi rahasia Dinas Kode. Awalnya buku ini ditulis dengan 2 tangan sekaligus oleh Dr. Rubiono, kemudian diperbanyak menjadi 6 jilid dengan cara diketik oleh 2 orang staf Kementerian Pertahanan. Namun dari beberapa jilid buku yang pernah dibuat, saat ini tinggal 1 jilid buku Kode C yang tersisa dan menjadi koleksi unggulan Museum Sandi ini. Di ruang selanjutnya, kita dapat melihat sebuah maket dari rumah di Dukuh. Teman-teman pasti bertanya, apa sih keistimewaan rumah ini? Jadi, rumah ini merupakan rumah yang terletak di Dusun Dukuh, Desa Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Rumah ini pernah digunakan sebagai markas darurat pada masa agresi militer Belanda kedua di Indonesia. Di rumah ini, para sandiwan Indonesia merencanakan dan berkomunikasi melalui sandi dengan para pejuang-pejuang Indonesia. Bahkan, keluarga pemilik rumah ini, yaitu keluarga Mertostomo, juga turut membantu sebagai kurir sandi dan pengantar berita ke berbagai tempat. Ruangan berikutnya adalah ruang penegakan sandi. Lalu di sebelah sini ketika masuk ruangan ada sepeda. Nama sepedanya ini adalah sepeda ontel yang digunakan Sipon, kurir pertama Sandi Kode Code. Nah, di sepeda ini ada lampu, kalau bisa dibuka dan ada kertas. Di sini bisa dimasukkan surat rahasia ya, yang dikirim dan disimpan untuk orang yang ditujui. Lalu di belakang sini kalian bisa melihat ada kursi, meja, dinding. Nah, ini tuh adalah bukti-bukti aslinya itu. Ruangan sebelumnya kan ada diorama miniatur dari rumah Dukuh di Kulon Progo. Kalau ini itu meja kursi sama dindingnya itu asli. Menarik kan? Nah,
Lalu di sini ada buku kode B, namanya Janoko. Nah, ini isinya itu ada 6.000 kata dari kata-kata yang sering digunakan. Kalau yang buat sih tadi nggak dikasih tahu ya, katanya tim yang buat, sebuah tim. Lalu di sebelahnya ada rumah miniatur dari Surau Bulian. Ini adalah miniatur stasiun radio PHB Udo yang digunakan pada pemerintahan darurat. Pada lantai 2 terdapat ruang global. Di sini kita dapat melihat beberapa koleksi mesin-mesin persandian dari berbagai dunia, seperti Belanda, Swedia, Ukraina. Di ruangan ini juga terdapat salah satu koleksi masterpiece, yaitu mesin Sandika L7, karena didapatkan melalui perampasan. Dan sampai detik ini tidak ada yang bisa mengetahui cara kerjanya. Di sini juga ada peta badan siber dari berbagai negara. Di ruangan selanjutnya adalah ruang tokoh. Di ruang tokoh ini berisi foto-foto dari para tokoh-tokoh sandi Indonesia. Di sini kita dapat melihat tokoh-tokoh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada juga barang-barang pribadi dan medali-medali yang diperoleh oleh Bapak Dr. Rubiono Kertopati yang merupakan pendiri persandian Indonesia. Jadi sekian vlog kita pada kali ini. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Dadah. Ini juga ada